Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini teman-teman saya mau membagikan satu video ketika Paus datang ke Indonesia, terus ke Istiqlal, Masjid Istiqlal, dan juga ke gereja Katedral ya teman-teman. Di situ beliau banyak juga di demo, ternyata teman-teman ada barisan sakit hati teman-teman, dan itu sungguh-sungguh ini kayaknya biang-biang kerok. Seharusnya pihak kepolisian, pihak yang berwajib seharusnya menindak ini orang, apakah dia Pancasila apa tidak gitu ya teman-teman. Kita saksikan dulu video berikut ini. Cukup acara ini diadakan di GBK, tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi. Sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin. Dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian, itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya, dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka, karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Franciscus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini, yaitu inilah negara muslim. Kita terus terang, kita rakyat Indonesia yang 90% ini tidak rela ketika Islam mau diacak-acak, mau dicampur adukan, mau itu akan dijual kepada internasional, bahwa seolah-olah umat Islam ini semua agama dia akan tidak ada persoalan. Tetapi bagi kita umat Islam sudah sangat jelas, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah, keyakinan 90% muslim adalah hanya Islam. Oleh sebab itu, jangan mengundang kemarahan kaum muslimin. Kami ingatkan nih, Jokowi bersama aparat-aparatnya. Ini umat Islam Indonesia ini sudah kondusif. Kita ada aksi 8 juta di Monas, tidak ada rumput yang rusak. Tidak ada pesta yang diadakan di gereja, tetap dia dikawal dan dengan sangat aman pengantin sampai di pelaminannya, di gerejanya, di tempat nikahnya. Begitu toleransi umat Islam di negeri ini. Jadi tolong para pejabat petingginya, baik dari Kementerian Agama, jajaran Presiden Jokowi dan stafnya, jangan merusak kerukunan umat Islam yang udah ada hari ini. Jangan juga membangunkan umat Islam yang sudah sangat toleransi ini. Jangan dibangunkan umat Islam ibarat membangunkan singa yang sedang tidur. Ini kami ingatkan. Harusnya kita jaga bahwa ini negeri setelah kondusif. Kita rakyat negeri ini telah berpancasila dengan sangat bagus, bahwa kita menjaga seluruh rakyat negeri ini apapun agamanya. Tapi jangan coba-coba di antara Anda untuk merusak satu agama yang lainnya. Begitu juga yang hari ini terjadi, makanya kita protes melalui mimbar ini, karena inilah yang kita bisa. Sebab tadi pun kita ingin ketemu dengan Kemenak, mereka tidak bisa menerima kita. Inilah hati nurani kaum muslimin Indonesia, bahwa kita kecewa dengan apa yang dilaksanakan hari ini oleh Presiden Jokowi, yang memberikan karpet merah seluas-luasnya kepada mereka yang Nasrani, yang diwakili dengan Presiden Vatikan ini, yaitu Paus Franciscus, mengadakan acara di GBK lalu disiarkan di seluruh televisi. Mereka ada di GBK, kita tidak ada persoalan, silakan. Tapi kita memprotes karena disiarkan di seluruh televisi, dan itu ada di media, di kamar-kamar, di ruang-ruang rumah-rumah anak-anak kita. Dan anak-anak kita bukan orang Nasrani. Di 90% rumah-rumah kaum muslimin itu disiarkan oleh televisi kita. Yang terakhir mungkin tadi teman-teman ya, videonya ya. Jadi apa pandangan kalian teman-teman? Sebelum saya memberikan pandangan saya ya,
Apa pandangan kalian? Kalian bisa tulis dulu di kolom komentar apa aksi dari beliau ini ya. Beliau ini terlampau gimana gitu ya, terlampau bagaimana pandangan kalian? Nah, apakah itu yang disebut tadi toleransi? Seperti itu kah toleransi gitu ya teman-teman ya? Ini sebenarnya sudah nggak benar, sudah nggak Pancasila kalau menurut saya ya. Ya, karena gini teman-teman, kebebasan beragama itu esensialnya dalam hidup manusia ya. Katolik adalah agama yang sah di bangsa ini, di negara ini teman-teman. Dan setiap orang Katolik harus mendapatkan hak mereka dalam menikmati acara kedatangan pemimpin mereka dalam eh, apa mau itu pemimpin besar apa dan sebagainya gitu ya, hak mereka gitu dalam menikmati acara kedatangan kepemimpinan pemimpin mereka, meskipun mereka harus menikmatinya hanya melalui stasiun TV, media sosial, di YouTube gitu. Ada banyak orang Katolik di pelosok-pelosok tidak mendapatkan siaran televisi tentunya ya. Ininya bisa jadi ya nonton melalui media sosial, dan ada juga yang pengen nggak bisa hadir datang ke sana ke GBK bertemu dengan sosok Bapak Suci ini, ya dia menonton televisi gitu ya. Jadi kebijakan untuk menyiarkan misa di GBK yang dipimpin oleh Paus disiarkan di semua stasiun televisi itu wajar aja menurut saya teman-teman. Apa pandangan kalian? Apakah ini langsung wah membuat orang bisa murtad gitu ataupun kristenisasi gitu ya? Ya menurut saya wajar teman-teman, kan agar menjangkau semua orang-orang di pelosok manapun gitu, dari Sabang sampai Merauke gitu, dengan stasiun televisi lah gitu, apapun yang bisa mereka akses melalui televisi gitu. Itu ya teman-teman. Menurut saya orang-orang ini memang pikirannya sempit teman-teman, dan pergaulannya nggak jauh gitu ya, hanya sekitar-sekitar ya di sini-sini aja gitu ya. Menurut mereka ini apakah ini baik? Nggak baik juga teman-teman seperti ini, karena Katolik itu sah di Indonesia. Kalau bisa kita tarik flashbacknya lagi, dulu kemerdekaan Indonesia diakui juga oleh Vatikan gitu ketika merdeka gitu di tahun 1947 entah 45 itu ya, ininya revisi kalau saya salah, tapi saya baca-baca mereka mengakui gitu, langsung mengesahkan bahwa di Vatikan mengakui bahwa Indonesia merdeka gitu ya. Dan ada lagi nih, apakah menurut mereka toleransi itu berarti seorang muslim gitu tidak bisa menonton acara yang Katolik buat gitu? Toleransi itu membatasi agama tertentu, melakukan sabotase orang beragama lain untuk menikmati keimanannya dalam praktek ibadah dan sebagainya gitu ya, termasuk menikmati kedatangan pemimpin agama mereka melalui siaran televisi gitu ya, melalui disiarkan di YouTube dan sebagainya. Ya teman-teman, jangan buat batasan lah gitu ya. Kita sudah damai, kita lihat beberapa pemimpin kita, tokoh-tokoh besar ya, kemarin dia sampai cium Bapak Suci ya kan, Bapak Paus ya kan. Ini lucu gitu, masa kita tidak bisa menonton atau bahkan mengucapkan salam agama tertentu pada hari raya mereka, pada misa itu? Udahlah kawan, ini kawan-kawan kita ini yang berdemo di Istiqlal ini arahnya nggak tahu ini. Saya takut malah dia tidak tahu Pancasila gitu ya.
pasal-pasal dari Pancasila ini ya teman-teman, karena bingung saya ngelihat orang-orang seperti ini gitu, menganggap bahwa ini adalah kristenisasi gitu ya. Kita baca-baca dulu teman-teman ya, komen-komen dari kawan-kawan ya, Vivi ya kan, tadi pas nih, oke, tadi pas live streaming TV One banyak kaum muslimin nggak pada sholat, malah ikutin misa sampai selesai. Wak 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 wak. Oke, Dewi Natalia, mungkin dia kecewa tidak dapat tiket masuk misa GBK. Ini sih bisa jadi ya. Nah, Uman, saya habis menunaikan ibadah sholat isya, pas lagi santai buka TikTok pengen lihat dan nonton acara misa. I love you. Karena saya senang dulu saudara non muslim ikut meramaikan bulan puasa dengan takjil. Iya dong. Iya, dulu kita dipersatukan dengan takjil, ini dipersatukan dengan kedatangan paus ya kan. Damai, dia membawa kedamaian gitu ya. Kita lihat mukanya juga damai gitu ya, sukacita. Kita lanjut. Dwi Prasetyo 5449, provokator. Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Titik ini kalau sholat ini di TV pas hari raya lebaran, aku juga suka lihat meskipun kami sekeluarga non muslim. Oke, Peter Martino, inilah alasan mengapa ibu kota harus dipindah. Iya ya teman-teman, ya berbahaya soalnya ini, yang masa pimpinan dari ini Katolik datang kok di demo gitu loh. Mamat, saya muslim tapi saya sangat menghargai toleransi. Ya benar Mamat nih sarangnya. Jadi saya juga nonton, bisa paling tidak saya nambah rasa persaudaraan. Yes, ya itu benar. Benar Mamat gitu. Jangan mau diadu domba ya. Puspista Pratama 14 8 ya. Wih, bapakku aja sebelum maghriban ikut nonton live misa tuh. Bapaknya aja loh ini. Ya teman-teman, ikut loh gitu loh. Ikut nonton misa gitu loh. Event toleransi itu Pak, setiap 5 waktu tayang di semua media adem-adem aja, yang khususnya Katolik dan Kristen. Misalnya juga demikian, sekali-sekali ditayangkan di media nggak apa-apa lah Pak. Iya, sarannya kalau pas misa media TV di rumah muslim di rumah-rumah muslim dimatiin aja Pak. Iya, kalau perlu kayak gitu teman-teman, dimatiin aja gitu. Kalau khawatir anaknya ini ya cabut langsung ininya, kalau nggak harus listriknya dicabut gitu ya kan, biar nggak bisa ditayangin gitu loh. Kalau dia nonton handphone via YouTube ya cabut, ambil dulu HP-nya atau ambil baterainya gitu kan. Iya benar-benar masukannya ini Ivan. Dani, saya muslim, saya tidak bermaksud termasuk kelompok orang ini. Yes, mantap, salut ya. Ya, Yunitaru Bu 990, ini bapaknya siapa sih? Nggak tahu juga lah, nggak tahu teman-teman ya. Primus, jangan sampai macam-macam ya Pak, ini sangat rawan di mata dunia. Iya, woi, ya kan, ini sangat rawan di mata dunia, sedang tertuju kepada Indonesia. Kalau mau macam-macam maka semua akan tinggal kenangan, ingat itu ya. Saya jujur ya, karena beliau ini kan berapa miliar Katolik dunia loh gitu yang dia pimpin, dia melirik Indonesia. Jadi kita aturnya bersyukur teman-teman ya, bersyukur gitu. Jangan nganggapnya aduh ini membahayakan kristenisasi dan sebagainya ya, itu nggak bagus teman-teman seperti ini. Bel, saya tidak merasa keberatan misa disiarkan seluruh TV sama seperti Islam, ada acara-acara keagamaan setahun sekali. Malas ngetik panjang lebar, yang penting semuanya
mengerti apa yang saya maksud. Iya, gitu aja gitu. Iman masing-masing gitu. Masalah dia nanti pindah agama ataupun apa dan sebagainya, kembali ke iman masing-masing gitu teman-teman ya. Ya ini kan melihat dia datang ke sini untuk membawa kedamaian gitu ya, perdamaian. Wong, ini dari Wong, Rasul pun tidak pernah membenci seorang pendeta dan orang-orang non-muslim. Saya muslim tapi saya segitu menghormati acara agama lain. Salam toleransi, salam damai, salam damai. Ya, itu ya teman-teman ya. Dari komen-komen teman-teman ternyata lebih banyak yang pro gitu, ibaratnya mau melahirkan toleransi, masih punya toleransi, bukan intoleran ya. Itu yang saya salut buat dari teman-teman yang komen-komen ini. Ya mudah-mudahan orang-orang seperti ini berkurang gitu ya. Berkurang, dan bibit-bibit orang-orang seperti ini berkurang gitu ya teman-teman. Jangan mau kita diadu domba dengan hal-hal seperti ini teman-teman ya. Karena apa teman-teman, saya ngelihat foto apa yang ini teman-teman. Nah, lihat ini teman-teman, begitu ademnya teman-teman ya, begitu ademnya teman-teman, damai ya kan, dicium, salam ya kan, gitu ya teman-teman. Ini sangat-sangat luar biasa menurut saya, adem gitu ya, tokoh agama berkumpul gitu bersama-sama gitu ya. Ini panutan lah gitu. Ini lagi baik-baiknya gitu, lagi sukacita gitu ya. Siapa nih nama ininya? Kalau nggak salah Nasarudin ya. Dua tokoh ini sama Paus ya. Ya, kemudian Nasarudin Nasarudin Umar kalau nggak salah mencium kepala Paus Fransiskus gitu ya. Ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Apa pandangan kalian teman-teman tentang orang-orang seperti ini, oknum-oknum seperti ini gitu. Komen di bawah, saya persilakan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan tetap jaga persatuan Indonesia teman-teman, kesatuan Indonesia seperti apa yang dibawa oleh Paus. Dia mau perdamaian lahir gitu di Indonesia, toleransi yang kuat makin diperkuat lagi. Itu dari saya, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.